Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kim Tembakau Salatiga. Halo teman-teman, apa kabar kalian yang di sana? Semoga kalian sehat selalu dan juga rukun tentrem ya. Nah, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mempercayai di toko Kim Tembakau untuk tembakau pilihan yang dinikmati. Nah teman-teman, setelah sekian lama tidak membuat channel, kita kali ini akan membahas tentang hal yang sesuai dengan iklim sekarang. Apakah itu? Nah, nanti terus ikuti di channel Kim Tembakau Salatiga. Halo teman-teman Sobat Tingwe semua, dimanapun kalian berada. Mungkin di permasalahan kali ini, permasalahan saya dan teman-teman itu sama saja. Nah, bahwasanya kita sudah memasuki cuaca yang ekstrim, yaitu yang panas banget ya. Di daerah saya yang notabene masih di daerah dataran tinggi dan di lereng pegunungan pun, di sini kalau siang panasnya minta ampun. Nah, kalau malam itu dinginnya minta ampun. Nah, otomatis ini akan berhubungan dengan tembakau kalian. Nah, seringkali problem yang dialami adalah tembakau kalian itu saat siang hari kering banget. Ya nggak hanya siang, terkadang sampai malam tembakau kalian itu sangat kering sekali. Dan tentunya itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Mulai dari diinhale rasanya di tenggorokan itu wah panas dan lain sebagainya. Dan tentunya kalau posisi tembakau kering banget, kering mekingking ya, bahasa Indonesianya itu kering banget. Jadi sampai diraba gitu ya, di mbok ngenek kayak ngono ki tembakau niki langsung kayak mah remuk gitu loh. Nah, itu tentunya kalau dilinting yang pertama, mesti ngelintingnya tidak maksimal atau susah malahan dilinting. Kalau tembakau seperti itu terlalu kering kan susah sekali untuk dilinting. Yang kedua adalah pasti rasa dari tembakau tersebut itu di sini panas. Iya atau iya teman-teman? Iya kan pasti. Nah, apapun jenis tembakonya kalau kering itu mesti panas. Nah, maka dari itu di channel ini nanti saya mencoba berbagi pengalaman apa yang bisa untuk menanggulangi tembakau yang kering dan terlalu kering banget itu sehingga tidak nyaman atau tidak cocok dinikmati. Oke teman-teman, tembakau kering pada dasarnya adalah dia kekurangan kadar air dalam tembakau tersebut. Bisa disebabkan oleh yang pertama, jelas ya, faktor cuaca. Karena di bulan Agustus ini cuaca sangat luar biasa panasnya, sehingga tembakau tersebut kekurangan kadar air. Sehingga tembakau tersebut itu kering dan pasti panas untuk dinikmati dan nggak nyaman, nggak seenak. Bahkan aroma tembakau tersebut ataupun karakter ciri khas tembakau tersebut itu tidak bisa timbul atau tidak bisa mengeluarkan cita rasa yang sebenarnya. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman, teman-teman. Mungkin kemarin-kemarin saya menyarankan teman-teman bahwasanya tembakau itu harus diangin-anginkan. Nah, diangin-anginkan di malam hari sekitar 4 jam sampai 5 jam. Habis itu bisa memiliki kadar air yang cukup dan tembakau tersebut bisa enak kembali lah. Tapi ternyata pengalaman saya tidak teman-teman. Jadi di cuaca yang seperti ini terkadang tembakau yang kita ayamkan atau untuk menambah kadar air ternyata itu tidak bisa, karena memang malam hari itu terkadang anginnya besar, terkadang cuacanya malah terlalu dingin. Nah, titik poinnya adalah di sini tembakau itu tidak
membutuhkan udara yang sangat dingin. Jadi gini, tembakau itu kalau cuacanya terlalu dingin terus teman-teman ngayem ke ya atau ngangin-nganginkan di luar ruangan, itu tidak mesti baik karena yang dibutuhkan adalah sebuah kelembapan, bukan cuacanya. Walaupun cuacanya menggigil dingin, terus teman-teman ngangin-ngangin ke tembakau itu tidak mesti maksimal di situ. Nah, di sini saya mempunyai tips, yaitu salah satunya kita treatmentnya menggunakan daun, gitu. Nah, ya memang Indonesia ini kaya teman-teman, jadi memang banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk ngakali bagaimana caranya tembakau itu biar bisa dinikmati lagi secara ya nyaman, dan juga cita rasa dari tembakau itu bisa kita nikmati secara ya wis seperti biasa gitu di udara-udara normal. Mungkin kalau kemarin-kemarin di musim penghujan itu tidak kesulitan kita ya. Nah, tapi kalau di masa-masa yang kering ini itu kita kesulitan. Yang pertama, tidak semua jenis daun itu bisa untuk treatment tembakau biar ayem. Nah, saya pernah mencoba untuk daun itu dari daun nangka ya macam-macam, daun nangka, daun singkong dan lain sebagainya. Tapi di antara daun-daun ini justru akan merusak. Nah, merusak cita rasa yang ada di tembakau tersebut. Jadi nanti tembakunya yang pertama rasanya langu. Langu itu bahasa Indonesia nih wis apa ya? Apa Mas? Langu ki ya kayak pengar, penguk piye gitu. Nah, yang kedua rasanya daun, malahan dominan ke daunnya. Jadi bukan rasa tembakau tapi malah daunnya yang buat ngayem-ngayemi kuwi mau, malah rasanya itu daun. Dan tentunya itu kan juga ya tidak baik ya, seperti itu. Kalau kita mau menikmati tembakau ya rasanya juga harus tembakau. Nah, tapi saya mendapatkan ilmu atau pengalaman itu malah dari Pak Tukang ya. Kebetulan rumah itu lagi renovasi dan kebetulan setiap itu Pak Tukang kuwi kita keimbako no lho. Jadi ini kan ya aku wis ora nukokke rokok dan lain sebagainya, ora ya mbako itu. Jadi Pak Tukang ini kan ngelinting. Jadi mbako gitu. Nah, ketika saya mah ngejok mbako tersebut, posisi seperti ini ya, kering gitu. Di dalam toples yang buat saya nyimpen tembakau untuk Pak Tukang itu kok ada sebuah daun. Nah, setelah itu saya tanya pada Pak Tukang tersebut, "Pak, niki daun apa? Pak, ini daun apa?" Nah, Pak Tukang tersebut menjawab, "Mas, ini daun apa, Mas?" Besaran. Daun besaran ternyata teman-teman. Oh, besaran? Besaran itu seperti apa? Daunnya seperti apa? Nah, ternyata tumbuhan besaran ini itu banyak sekali ada di lingkungan sekitar saya, bahkan melimpah di setiap kebun lah katakanlah. Itu ada yang namanya tumbuhan besaran. Nah, itu saya coba menggunakan treatment itu menggunakan daun besaran. Nah, ternyata daun besaran itu bisa untuk mentreatment tembakau agar ayem. Dan hebatnya daun besaran ini tanpa mengeluarkan aroma aneh-aneh ya. Jadi nggak dominan ke daun ya ndak, jadi langu ya ndak. Jadi tetap netral, pure rasa tersebut dari tembakau. Daun dari besaran ini hanya untuk menambah kadar air saja. Nah, itu treatment yang dari daun besaran. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh daun besaran. Itu daunnya seperti ini. Nanti biar kamera mendekat, daunnya adalah seperti ini. Kalau bisa kalian itu mengambil yang muda atau yang daun paling muda. Nih, besaran itu daunnya seperti ini, teman-teman. Nah, itu caranya cukup mudah dalam mentreatment tembakau agar kadar airnya
itu ada atau tidak kering itu mudah sekali. Ini saya coba contoh menggunakan box linting seperti ini. Itu cukup ditaruh di sini. Daunnya taruh di sini, ini tembakunya ya teman-teman. Jadi ini daunnya ditaruh di sini. Dah, seperti itu. Nah, terus tembakau dari besaran ini itu bisa mentreatment tembakau itu nggak membutuhkan waktu yang lama ya, sampai misalkan 5 jam enggak ya. Cukup hanya dengan waktu 1 jam atau 2 jam nanti tembakau kalian yang kering banget itu sudah akan ada kadar airnya atau bisa berubah menjadi ayam itu tadi. Ya saya menyebutnya ayam ya. Jadi tembakau yang bisa dikonsumsi dan dilinting langsung gitu loh. Jadi enak menikmati tembakau itu enak. Nah, ini adalah salah satunya besaran dari ilmu Pak Tukang itu. Tapi ini sudah saya coba. Saya treatment 2 minggu menggunakan daun ini dan memang hasilnya ya maksimal. Ini daun yang satu-satunya yang tidak menyebabkan rasa aneh-aneh lah. Kayak gitu. Nah, itu kalau teman-teman yang hidup di desa seperti saya tentunya masih banyak sekali, nanti biar dikasih contoh gambarnya seperti apa dari daun besaran dan buahnya seperti apa, tapi yang digunakan daunnya saja ya. Ya, itu. Terus yang kedua ada lagi yaitu daun pisang. Nah, tentunya ini sangat mudah lagi dicari. Nah, tapi daun pisang itu teman-teman jangan ambil yang daun yang tua. Jadi yang tua itu jangan diambil. Nah, kalian kalau treatment tembakau menggunakan daun pisang yang tua itu jadi langu ya. Jadi menyebabkan tembakau itu berubah rasa, berubah aroma, berubah rasa dan lain-lain, malah orang karu-karuan itu kalau menggunakan daun yang tua. Jadi kalian teman-teman itu ambilnya yang pupus seperti ini. Ini masih daun muda sekali ya. Pupusnya apa mas? Ya, daun yang paling muda ya. Kalau paling atas, kalau bisa yang masih melungker ini loh, lor. Jadi saya nguncup ini loh. Nah itu buat ambil. Ini saya nguncup. Nah, ini tak buka ya. Nah, ini masih muda seperti ini. Nah, kayak gini, daun pisang yang muda. Mungkin teman-teman yang hidup atau ada di perkotaan dan ya di lingkungan yang padat penduduk, mungkin di kebun-kebun udah nggak ada yang daun besaran tadi, teman-teman bisa menggunakan daun pisang untuk alternatif kedua. Tapi saya sarankan menggunakan yang besaran. Tapi ini juga bisa gunakan alternatif. Tapi ini ada kelemahannya teman-teman. Jadinya tetap nanti itu ada rasa justru kesepet. Jadi tembakunya itu rodok sepet, malahan itu kalau dikasih tembakau ini. Kok tembakau? Dikasih daun ini, ditreatment oleh tembakau ini. Itu teman-teman. Jadi bisa menggunakan 2 daun ini untuk proses menambah kadar air dalam tembakau di cuaca yang ekstrim yang panas seperti ini. Ya, itu. Ini tentunya alami semua dan bisa didapatkan secara mudah di lingkungan sekitar kalian. Oke teman-teman, untuk perbandingan berapa tembakau mas untuk 1 daunnya misalkan. Oke, kita ambil dari 1 daun ini ya. 1 daun ini itu untuk 1 on tembakau nggak apa-apa. Jadi misalkan kita memang nggak berani untuk bikin video untuk seperti itu yang memasukkan ke plastik dan lain sebagainya, karena kemarin kita itu kena banned. Dikira kita itu produksi pengemasan gitu. Nah jadi ini nggak pakai ya. Ini misalkan ya ini bagus 1 on cukup untuk 1 daun ini. Masukkan aja teman-teman. Nanti kalau nggak percaya silahkan dicoba, masuk aja 1 on 1 daun seperti ini. Tapi saya nggak menyarankan untuk kalian misalkan dalam jumlah banyak 2 kilo misalkan itu terus kalian treatment semua 2 kilo, jadi dimasukin daun ini 20 misalkan, itu jangan ya. Jadi lebih baik yang mau dipakai aja.
Jadi yang mau dipakai aja, misalkan ini untuk tempat pakaian harian, ya udah masukkan sini aja gitu. Jadi biar terjaga. Takutnya kalau kalian teman-teman semua itu memasukkan dalam jumlah yang banyak, itu tembakau nanti malah jadi kelebihan kadar air dan itu sangat rawan jamur. Sekian ya teman-teman ya. Oke, semoga semua bisa mencerna dan memahami perkataan yang ya mungkin saya menyampaikan dengan secara belepotan seperti ini. Nah, konten kali ini begitu dulu teman-teman. Jadi ini untuk mengatasi berbagai hal ya, tentunya di iklim yang sekarang ini. Semoga konten saya ini membantu kalian. Nah, dan ya silahkan dicoba di tembakunya, ataupun teman-teman yang memiliki cara-cara yang lain boleh ditulis di kolom komentar ini. Oke teman-teman, sekian dari Kim Tembakau Salatiga. Tetap di sana, jaga kondisi, sehat selalu, rukun yang jelas ya, dan selamat memeriahkan HUT RI yang ke-78. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.